Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas kami yang berjudul klasifikasi hadis dhaif. Baik, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hadis dhaif. Yang kedua, sebab-sebab kedhaifan. Yang ketiga, kriteria hadis dhaif. Yang keempat, macam-macam hadis dhaif. Yang kelima, contoh-contoh hadis dhaif. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pengamalan hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Yang kedua, hadis yang hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadis makbul. Yang ketiga, pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas bahwa hadis dhaif adalah hadis yang salah satu syaratnya hilang. Menurut muhadisin, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima. Dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hadis hasan. Sebab-sebab kedhaifan. A. Terputusnya sanad. Terputusnya rantai sanad karena hilangnya satu rawi dari rantai tersebut baik secara sengaja maupun tidak, yaitu dari awal sanad, akhir sanad maupun pertengahan, dan hilangnya itu secara jelas maupun tersembunyi. Terputusnya sanad ada dua, yaitu yang pertama terputusnya sanad secara dohir atau terang-terangan. Ini termasuk gugurnya sanad yang bergabung dengan pengetahuan para imam hadis maupun orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Berdasarkan tempat gugurnya sanad dan jumlah rawi yang gugur sebagai berikut. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang kedua, hadis mursal. Hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Yang ketiga, hadis mu'dal. Salah satu jenis hadis dhaif sebagaimana kita fahami bahwa salah satu penyebab hadis dhaif adalah sanadnya yang terputus. Yang keempat, hadis munqati. Hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Yang kedua, terputusnya sanad secara khafi atau tersembunyi. Terputusnya sanad secara khafi atau gugur secara tersembunyi, yaitu jenis ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam hadis yang cerdas lagi kritis terhadap jalur-jalur hadis dan cacatnya sanad. Dalam hal ini terdapat dua istilah, yaitu yang pertama hadis mudallas. Mudallas itu artinya sesuatu yang disembunyikan aibnya. Yang kedua, hadis mursal khafi. Sebuah hadis yang diriwayatkan seorang perawi dari perawi lain yang pernah ditemuinya atau semasa dengannya. Terdapat cacat pada diri seorang rawi. Hadis yang mardud atau tertolak yang disebabkan cacat pada seorang perawinya. Cacat pada perawi adalah pemberian cacat atau celah padanya terhadap keadilannya dan agamanya atau pada kedhobitannya serta hafalan dan ingatannya. Sebab-sebab cacat pada perawi. Kadzib, dusta. Berdusta dalam membuat hadis walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Dia berbohong atas hadis yang dia riwayatkan. Yang kedua, tuhmah bil kadzib. Ia tertuduh berdusta. Perawi yang terkenal dalam pembicaraan sebagai pendusta, tetapi belum dapat dibuktikan bahwa ia pernah berdusta dalam membuat hadis tersebut. Dia tertutupi dusta karena kesehariannya dia sering berbohong. Yang ketiga, fasik. Fasik di sini ialah kecurangan dalam amal, bukan kecurangan dalam i'tikad. Juga mereka berbuat maksiat. Yang keempat, bid'ah, yaitu kesesatan atau bertolak belakang dengan sunnah. Yang kelima, al-jahalah, ketidakjelasan seorang rawi. Di sini yang dimaksud al-jahalah di sini adalah rawinya tidak diketahui dari segi manapun, dari segi namanya,
dari segi keadaannya dan dari segi sanad keluarganya. Dan yang berkaitan dengan kedobitannya yaitu fuhsyul ghalat, banyak salah. Ia lengah dalam hafalan dan banyak salah. Yang kedua, su'ul hifdi, hafalannya jelek atau lemah. Periwayat hadis tersebut memiliki hafalan yang lemah, akan tetapi kesalahan dalam meriwayatkan hadis tersebut hanya sedikit. Yang ketiga yaitu ghaflah, lalai. Dia tidak menyadari apabila dia melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Yang keempat, katsirul wahm, banyak waham atau purbasangka, yakni salah sangka seolah-olah hadis tersebut tidak mengandung cacat, baik pada matan maupun pada sanad. Ia ragu, tetapi dominan ragunya itu lebih banyak ke salahnya. Yang kelima, mukhalafah thiqah, membuat suatu sisipan baik pada sanad maupun pada matan, mungkin perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat maupun tabi'in, dengan maksud menerangkan makna yang mutlak. Rawi yang syaratnya itu terpenuhi hadisnya bertentangan dengan rawi yang dia lebih sikoh dari rawi yang lainnya. Kriteria hadis doif. Kriteria hadis doif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Dengan demikian, hadis doif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Pada hadis doif terdapat hal-hal menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Macam-macam hadis doif. Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah sebagai berikut. Yang pertama, mursal, yaitu hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah. Yang kedua, mu'dal, yaitu hadis yang dalam sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Yang ketiga, munqati atau terputus, yaitu semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dal adalah munqati, tetapi tidak sebaliknya. Yang keempat, mudallas, yaitu seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut. Namun, ia tutupi hal ini sehingga berkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada dua macam, yaitu menyembunyikan sanad dan menyembunyikan personal. Yang kelima, mu'a'an, yaitu hadis yang di dalam sanadnya menggunakan lafal fulan atau riwayat seseorang dari seseorang. Yang keenam, muttarib atau guncang, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan serta tidak bisa diambil jalan tengah. Yang ketujuh, syadz atau ganjil, yaitu hadis yang menyelisih riwayat dari orang-orang yang terpercaya. Yang kedelapan, munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang terpercaya. Yang kesembilan, matruk, yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Yang kesepuluh, maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. Yang ke-11, batil, yaitu sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir atau ke-12, mudarraj, yaitu perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi, sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Contoh-contoh hadis dhaif. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Rashid dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dan tidak berbicara sedikit pun di antara sholat tersebut, maka baginya sebanding dengan pahala ibadah selama 12 tahun.
Untuk penjelasan kenapa hadis ini menjadi hadis dhaif, yaitu Imam Ahmad dan Yahya mengatakan bahwa hadis dari Umar tersebut adalah dhaif dan tidak bernilai sama sekali. Ini sependapat dengan Imam Bukhari bahwa hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis mungkar, di mana urutan sanadnya sangat lemah. Tidak hanya itu, Ibnu Hibban menjelaskan bahwa tidak halal menyebut hadis di atas kecuali untuk maksud mencatatnya, sebab dalam suatu riwayat dikisahkan Umar pernah memalsukan hadis atas nama Malik dan Ibnu Abi Dzib. Pengamalan hadis dhaif. Mengenai pengamalan hadis dhaif dibagi menjadi 3 mazhab ulama. Yang pertama, hadis dhaif itu sama sekali tidak boleh diamalkan, tidak boleh dalam soal hukum, tidak boleh dalam soal targhib, dan lain-lainnya. Inilah madhab imam-imam besar hadis seperti Al-Bukhari dan Muslim dalam muqaddimah sahihnya dengan tegas mencela mereka yang memegangi hadis dhaif. Alasan golongan ini ialah agama ini diambil dari kitab dan sunnah yang benar, sedangkan hadis dhaif bukan sunnah yang benar, atau bisa diukur besar, maka berpegang kepadanya berarti menambah agama dengan tidak berdasar kepada keterangan yang kuat. Yang kedua, hadis dhaif itu dipergunakan untuk menerangkan fadilat-fadilat amal atau fadilatul amal. Pendapat ini dikatakan pendapat sebagian fuqaha atau ahli hadis. Imam Ahmad menerima hadis-hadis dhaif kalau berpautan dengan targhib dan tarhib, serta menolaknya apabila berpautan dengan hukum. Di antara fuqaha yang berpendapat begini yaitu Ibnu Abdil Bar. Yang ketiga, mempergunakan hadis dhaif bila sesuatu masalah tidak diperbolehkan. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sahih dan hasan. Pendapat ini disandarkan kepada Abu Dawud. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bila tiada diperboleh fatwa as-sahabi. Adapun menurut penerangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa syarat-syarat dibolehkannya mengambil hadis dhaif tersebut ada 3, yaitu kelemahan hadis itu tidak seberapa, maka yang hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang tertuduh berdusta tidak dipakai. Yang kedua, petunjuk hadis itu ditunjuki oleh sesuatu yang dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memeganginya tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, jangan diiktikadkan kalau memegangnya bahwa hadis itu benar dari Nabi, hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tidak berdasarkan nas sama sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.